Oke, jadi baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat macam-macam garis pada aplikasi CorelDRAW ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizaldi Andika Raja. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Satewacana Salatiga. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, sebelum kita mulai masuk pada proses pembuatan macam-macam garisnya, untuk terlebih dahulu tentunya kita harus memastikan bahwa laptop atau PC kita sudah terinstall aplikasi CorelDRAW ini. Nah, saya sendiri di sini memakai aplikasi CorelDRAW X7 64 bit sesuai dengan jenis atau ukuran dari laptop saya. Nah, tanpa berpanjang lagi, kita langsung masuk saja pada aplikasinya. Untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, mungkin bisa langsung lihat atau cek saja di Google maupun di YouTube, karena di sana banyak terdapat link untuk mendownload aplikasi ini. Bahkan banyak pula tutorial-tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi ini. Oke, kita akan masuk pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita langsung klik saja pada bagian New Document untuk memulai proses pengerjaannya. Nah, setelah itu muncul kolom seperti ini. Nah, di sini teman-teman terserah, bebas mau taruh nama apa saja. Di sini saya coba taruh nama project 1. Untuk yang lain-lain sendiri di sini terserah teman-teman, bebas untuk menentukan baik itu ukurannya, ketinggiannya. Di sini mungkin saya hanya ingin mengubah pada bagian ini ya, kertasnya saja. Di sini dari portrait saya mau ubah ke landscape saja. Nah, setelah itu kita langsung masuk untuk pengerjaan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian tampilan blank dokumen dari aplikasi CorelDRAW ini. Sebentar ya, kita zoom dulu agar dapat kelihatan jelas. Oke. Nah, sebelum kita memulai pengerjaannya, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa saja yang dapat kita gunakan di sini untuk membuat sebuah media garis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian kiri ini terdapat menu tool, di mana di sini terdapat 8 pilihan tool, yang mana dari masing-masing ini mempunyai kegunaannya yang berbeda-beda. Saya coba contohkan ya. Untuk pertama yaitu freehand. Freehand ini digunakan
untuk membuat objek garis sembarang atau mengikuti arah kursor. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, ketika kita membuat garis, ini betul-betul garisnya mengikuti arah kursor yang kita arahkan. Seperti ini. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini istilahnya seperti garis sembarang ya. Tapi tergantung teman-teman sih, kalau mau membuat merangkai gambar-gambar di sini bisa menggunakan pen tool. Kemudian yang berikut ada menu 2-point line. Nah, 2-point line ini digunakan untuk membuat objek garis lurus baik vertikal maupun horizontal dengan menentukan titik awal dan titik akhir. Nah, semisal kita mau membuat garis lurus nih. Di sini kita dapat membuat titik awal dan titik akhir. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Kita garis dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ini merupakan garis titik awal. Kita tarik ke kanan. Nah, dan bagian ini merupakan titik akhirnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Bisa jadi garis lurus ya. Ini adalah kegunaan dari 2-point line. Oke, selanjutnya kita masuk di menu Bezier. Bezier ini digunakan untuk membuat garis lurus saling sambung menyambung. Saya ambil contoh seperti kalau kita macam mau membuat kurva, ini biasa menggunakan garis ini atau garis zigzag. Caranya seperti ini. Tarik ke atas, kemudian kita lepas, terus kita tarik bagian anak panahnya ini turun ke bawah. Sorry. Salah. Modelnya akan seperti ini. Jadi garisnya tidak akan putus-putus. Sekalipun melengkung, tajamnya seperti mata gergaji, tapi dia akan tetap terus sambung menyambung. Sama kayak seperti kalau kita ingin membuat kurva, begitu. Jadi garisnya tidak akan putus-putus. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Istilahnya seperti garis zigzag gitu. Oke, selanjutnya kita pindah pada menu pen. Nah, menu pen ini sendiri
kegunaannya hampir sama dengan two-point line. Pen ini digunakan untuk membuat garis lurus atau lengkung yang saling sambung menyambung seperti menggunakan pena. Seperti kita menggunakan pena. Jadi kita bisa membuat garis lurus yang saling sambung menyambung dengan mengandalkan titik-titik yang telah kita tentukan. Nah, setelah itu kita bisa tarik garis lagi ke bawah sih. Ini adalah kegunaan dari pen sendiri. Ia akan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya dengan membuat arah garis ini tetap lurus, tegak lurus. Oke, itu adalah kegunaan dari pen. Selanjutnya ada B-spline. B-spline ini digunakan untuk membuat garis lengkung atau kurva dengan bantuan titik kontrol atau kendali. Nah, B-spline ini akan lebih mudah kita gunakan dalam pembuatan kurva begitu. Jadi kita bisa tarik garis, terus kita membuat lengkungannya seperti ini. Kita menentukan titik-titiknya, kemudian membuat lengkungan, maka hasilnya akan seperti ini. Lebih mudah dibandingkan dengan Bezier tadi ya. Kalau menurut saya iya, lebih mudah menggunakan B-spline dibandingkan dengan Bezier tadi. Jadi gambar kurvanya seperti lebih teratur. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini dari titik-titik yang saling terhubung tadi. Oke, ini adalah bentuk dari B-spline. Yang berikut ada menu polyline. Polyline ini digunakan untuk membuat garis lurus atau kurva yang saling menyambung seperti kita menggunakan kuas. Jadi saya langsung kasih contoh saja cara menggunakan polyline ini. Nah, polyline ini hampir sama dengan freehand ya, maksud saya pen. Kegunaannya hampir sama dengan pen, cuman yang membedakan di sini adalah polyline ini bisa kita membuat garis lengkungan, hanya garis lengkungan. Nah, sedangkan kalau pen tadi kita hanya bisa membuat garis lurus dari satu titik ke titik yang lain. Ini yang membedakan antara pen dengan polyline. Saya ambil contoh lagi, membuat gambar lagi seperti ini. Nah, berarti kita tarik lurus begini. Kita masih bisa melengkungkan garisnya seperti ini.
Inilah yang membedakan antara pen dengan polyline. Oke, kemudian kita lanjut pada 3-point curve. 3-point curve ini sendiri untuk membuat kurva dengan bantuan 3 titik. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, 3 point, 3 titik. Cara membuatnya juga sederhana saja. Ini seperti kita ingin membuat sebuah lengkungan begitu. Jadi semisal kita tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah 2 titik yang saling terhubung. Sekarang kita akan membuat titik ketiganya. Tinggal tarik dari bagian tengahnya turun ke bawah. Bisa juga kita naikkan ke atas, turun ke bawah. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi jika kita ingin membuat kurva, bisa juga kita gunakan tools ini. Ini mengandalkan 3 titik. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk pada bagiannya yang terakhir, yaitu Smart Drawing. Nah, untuk Smart Drawing ini sendiri kegunaannya hampir sama dengan freehand, karena dengan Smart Drawing ini kita bisa bebas mau menggambar apa saja. Tapi yang membedakan di sini adalah bagaimana Smart Drawing ini bisa membuat objek yang tidak beraturan menjadi beraturan. Saya ambil contoh seperti saya ingin menggambar sebuah segitiga. Tentunya di sini pasti saya akan menggambar dengan gambar yang tidak beraturan. Tapi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini saya menggambar segitiga. Nah, ketika saya coba menyambungkan, ini terlihat tidak beraturan. Coba ketika saya lepas. Nah, hasilnya akan beraturan seperti ini. Saya coba lagi membuat sebuah segi 4. Hasilnya seperti ini. Jadi inilah yang membedakan antara Smart Drawing dengan freehand. Oke, itulah beberapa pengenalan tentang tools yang digunakan untuk membuat objek garis pada media CorelDRAW ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu membuat macam-macam garis. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat yaitu sebuah garis lurus. Nah, tentunya di sini tools yang saya gunakan yaitu 2-point line. Di sini untuk membuat garis lurus kita tinggal tentukan titik awal dan titik akhirnya saja. Kita tarik titik awalnya dari kiri, terus titik akhirnya di bagian kanan. Nah, kita coba tarik. Oke, setelah kita rasa sudah pas,
lalu kita lepas. Nah, garis lurus pun sudah jadi. Oke, bisa dilihat hasilnya. Ini adalah sebuah garis lurus. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah garis putus-putus. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Tinggal kita klik pada garis lurus yang telah kita buat tadi, kemudian kita pilih pada menu di atas ini, yaitu menu Line Style. Kemudian kita sesuaikan sudah, pilih saja mana garis putus-putus yang kita inginkan. Saya ambil contoh, saya pakai yang ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, itu adalah bagaimana cara untuk membuat garis putus-putus. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membuat garis itu agar menjadi tebal dan tipis. Kembali lagi, saya membuat ini dengan menggunakan 2-point line. Di sini kita tarik lagi garis dari kiri ke kanan. Nah, setelah seperti ini, untuk membuat agar garis ini bisa kelihatan tebal atau tipis, kita pilih menu di atas ini yang ada angka ini. Ini namanya Outline Width. Nah, kita pilih angka yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk ketebalan maupun untuk menipiskan garis ini. Saya ambil contoh di sini, saya menggunakan 10,0. Nah, maka garisnya akan jadi tebal seperti ini. Jika saya ingin garisnya menjadi tipis, saya tinggal pilih yang ukurannya lebih kecil seperti ini. Nah, maka garisnya akan jadi seperti ini. Oke, itu adalah cara membuat garis tebal dan tipis. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu membuat garis melengkung. Nah, untuk garis melengkung sendiri di sini saya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, saya pakai 3-point curve, mana seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, ini mengandalkan 3 titik ya. Jadi saya akan tarik garis dari sini ke kiri, kemudian ke kanan. Setelah itu saya tarik bagian atasnya untuk membuat sebuah lengkungan. Oke, dan lengkungannya pun sudah jadi. Nah, lengkungannya akan jadi seperti ini. Nah, itu adalah cara pertama saya. Sedangkan untuk cara kedua saya bisa menggunakan yang namanya pen tool. Dimana di sini saya coba tarik garis dari kiri ke kanan. Kemudian
Kemudian saya tentukan garis titik tengahnya, lalu kemudian saya tarik ke bawah. Maaf, lengkungannya tidak beraturan. Nah, oke, maka lengkungannya akan jadi seperti ini. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan pen sama 3-point curve. Nah, lengkungannya akan jadi seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa. Sebenarnya masih bisa rapi sih, cuman karena kebetulan tadi saya tariknya agak terlalu ke tengah, jadi gambarnya agak miring seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita masuk pada pembuatan yang namanya garis zigzag. Nah, di sini saya coba pakai 2.9 lagi. Saya tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Mungkin agak terlalu dekat ya. Oke, setelah itu untuk membuat garis zigzagnya, kita masuk di namanya ini drop shadow tool. Nah, pada bagian ini kita pilih yang bagian distort. Oke. Nah, untuk membuat garisnya menjadi garis yang zigzag, kita pilih menu yang ini, zipper distortion. Nah, kemudian kita coba tarik garisnya. Nah, maka garisnya akan muncul dengan bentuk zigzag seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan garis zigzag. Jika teman-teman ingin menambah garis zigzagnya ini, tinggal teman-teman arahkan kursornya ini ke arah ini, menu ini, kemudian klik panah naik ini untuk menambah angkanya. Nah, dengan sendirinya garisnya akan bertambah. Nah, seperti ini. Jika mungkin teman-teman merasa bahwa gambarnya mungkin terlalu besar, bisa teman-teman perkecil lewat tinggal klik panah turun ini, dengan sendirinya objek akan mengecil. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat garis zigzag. Kemudian yang berikut kita akan membuat garis bergelombang. Nah, untuk garis bergelombang ini sendiri, jika teman-teman
ingin membuat garisnya ini berubah menjadi gelombang, maka ini adalah cara paling mudah tanpa perlu teman-teman hapus atau membuat ulang garis lurusnya. Tinggal teman-teman kembali pada menu Distort Tool, kemudian pilih pada bagian ini Smooth Distortion, kemudian teman-teman klik ini. Nah, maka dengan sendirinya objek akan berubah menjadi gambar yang bergelombang. Kita perbesar lagi. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Saya coba perbanyak. Nah, ini adalah bentuk dari garis bergelombang. Nah, itu dia tadi gimana cara buat garis zigzag kemudian garis bergelombang. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pembuatan garis spiral. Nah, untuk membuat garis spiral di sini saya kembali menggunakan 2-point line. Saya akan tarik garis lurus di sini. Oke. Nah, jika teman-teman ingin membentuk sebuah objek spiral pada garis ini, tinggal teman-teman arahkan saja kursor pada bagian ini, Shape Tool, kemudian teman-teman pilih gambar yang ada gambar spiralnya ini. Nah, setelah diklik, objek bulatan ini arahkan pada garis. Kemudian klik tahan untuk membuat rangkaian garis spiralnya. Nah, dengan sendirinya akan terbentuk garis spiral. Oke, di sini lagi. Coba, ya. Oke, dan garis spiralnya pun jadi. Itulah dia tadi bagaimana cara untuk membuat garis spiral. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu membuat garis tidak beraturan. Nah, seperti yang telah awal tadi saya sampaikan, bahwa pembuatan garis tidak beraturan ini kita tinggal menggunakan freehand saja. Nah, di sini tidak beraturan ini maksudnya teman-teman bisa menggambar sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Saya ambil contoh, saya menggambar seperti ini. Ini adalah gambar yang tidak beraturan. Nah, ini dia. Itu adalah contoh mana gambar yang tidak beraturan. Dan itu adalah tadi bagaimana cara untuk membuat gambar yang tidak beraturan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap mungkin dengan tutorial ini
dapat membantu teman-teman sekalian dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.